Akan saya mulai perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan antusias dalam belajar sistem tenaga listrik begitu. Dan pada kesempatan kali ini saya pakai PPT dari pelajaran saya dulu gitu ya, yang ngomongin tentang load flow itu seperti apa dan tipe-tipe load flow itu seperti apa begitu. Dan pada kesempatan kali ini kita mungkin akan refresh sejenak tentang power flow analysis sebelum kita masuk ke Gauss-Seidel seperti itu. Dan nanti tolong diperhatikan step by step-nya dan bila ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan ya. Baik, begitu saja. Mari kita mulai. Tentang power flow analysis ini kita tahu sebenarnya ada beberapa asumsi yang digunakan dalam menganalisa suatu sistem tenaga. Ada kondisi steady state, di mana ini berarti keadaan sistem itu berjalan dengan normal, dengan tegangan normal, frekuensi normal, yang sesuai dengan standar, seperti itu. Dan analisis lainnya adalah power flow analysis ini diaplikasikan pada jaringan yang seimbang, seperti itu ya. Dan walaupun nanti jaringannya terdiri dari banyak node ataupun branch dengan impedansinya masing-masing seperti itu, biasanya nanti dihitungnya dalam kondisi per unit yang dimana per unit ini juga cara menghitungnya didasarkan dengan kita bagaimana menentukan MVA base-nya seperti itu. Dan dalam power flow, persamaan-persamaan yang akan digunakan dalam analisa aliran daya itu sebenarnya adalah komponen pentingnya bagaimana kita mengekstrak suatu sistem tenaga listrik menjadi bus admittance matrix. Begitu. Nah, yang kemarin kita pelajarin adalah bus admittance matrix. Berarti kita sudah punya satu komponen dari power flow, seperti itu kan ya. Dan selain bus admittance matrix, tentu jangan lupa bahwa rumusnya kemarin yang I sama dengan Y kali V, begitu. Kita juga harus menghitung besaran dari arus. Dan besaran dari arus itu bisa kita hitung dari nilai tegangannya. Dan nantinya setelah kita punya bus admittance matrix, kita punya arus, kita punya tegangan, tentu dengan gampang kita bisa menghitung daya. Dan ingat karena ini power flow-nya untuk sistem yang besar, biasanya dayanya itu sudah minimalnya aja sudah megawatt begitu ya, sudah skala besar. Tapi ya tidak harus seperti itu karena kita harus lihat lagi nanti single line diagramnya, daya-daya yang ada seperti apa begitu ya. Dan itu terkait dengan power flow analysis. Nah ini sebenarnya hanya admittance matrix yang kemarin, bagaimana sih kita menghitung bus admittance matrix, dan itu kita tahu dari hubungan yang ada pada setiap node yang ada pada jaringan begitu ya. Dan kita lihat hubungan yang ada di suatu node tertentu, kita lihat relasinya dengan node yang lain begitu. Ketika kita melihat node 1, nah node 1 berperan sebagai pengirim, berarti kita lihat pada node berapa dia terkoneksi seperti itu. Karena nanti node di mana dia terkoneksi seperti ini adalah sisi penerimanya. Dan nilai impedansinya kita tahu bahwa nilai impedansinya itu sebenarnya adalah akumulasi dari nilai impedansi dirinya sendiri atau nilai admitansi dirinya sendiri gitu ya, ditambahkan dengan masing-masing impedansi antar branch begitu. Ini sudah kita tahu kemarin ya, sehingga mungkin kita langsung ke sini. Setelah kita bisa menurunkan suatu sistem tenaga listrik itu dengan masing-masing komponen node-nya seperti apa, kita bisa hitung bus admittance matrix-nya dan kita tahu adanya hubungan ini antara arus, admitansi, dan tegangan di bus, begitu ya. Dan itu bisa direpresentasikan menjadi matriks. Dari sini
Yang akan kita lakukan sebenarnya seperti ini. Ini mengingatkan lagi bahwa sebenarnya matriks admitansi bisa berubah dengan gampangnya menjadi matriks impedansi. Nah, nanti dalam perhitungannya, power flow itu memerlukan entah itu matriks admitansi atau YBAS gitu ya. Yang ini YBAS atau matriks impedansi. Dan bagaimana cara kita mengubahnya ya, tinggal ZBAS sama dengan 1/YBAS seperti itu. Jadi pertama tetap kita harus menghitung YBAS-nya dulu. Setelah YBAS-nya kita ketahui, baru kita pakai korelasi ini. Dan ingat, karena ini matriks ya, jadi bagaimana cara kita menginvert nilai matriks YBAS? Nah, itu harus dilakukan dengan operasi pembalikan yang ada di matriks seperti itu, mengikuti kaidah-kaidahnya. Dan di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah ini sebenarnya ya, bahwa nilai-nilainya kalau YIJ sama dengan YJI, dan itu sama dengan nilai misalnya tertera di power system itu tuh sebenarnya cuma Y kecilnya gitu. Karena Y besar ini sebenarnya representasi dari matriks admitansi tadi yang besar. Ya, jadi kalau menulis nanti Y besar itu representasi dari matriksnya. Kalau Y kecilnya ini adalah nilai admitansinya. Jadi apa yang tertera di power system kalau kita lihat kembali di sini, ini nilai JJ-nya ini J2 min J2.5 ini adalah Y kecilnya ya. Jadi nanti menulisnya jangan terbolak-balik antara Y kecil dengan Y besar. Begitu. Nah, ini setelah kita mengetahui nilai admitansi bus, kita tahu bahwa nilai-nilai ini nih, nilai diagonalnya yang penting kita perhatikan sebenarnya nilai diagonalnya yang mana dan nilai off diagonalnya yang mana gitu ya. Karena nilai diagonal itu sebenarnya adalah representasi dari hubungan antar node-nya, hubungan node itu sendiri gitu, dan sedangkan nilai yang ini, yang off diagonal sebenarnya hanya nilai dari branch. Branch apa yang menghubungkan node 1 dengan node 2. Berarti nilainya itu adalah nilai admitansi branch. Jadi gampang aja ngisinya kalau yang off diagonalnya. Tapi kalau yang diagonalnya, itulah yang akumulasi dari akumulasi admitansi dari dirinya sendiri dengan koneksi yang terhubung dengan dirinya sendiri itu. Dan ketika nanti nilai off diagonalnya itu banyak nolnya, kalau ini kan matriks 4x4, di mana yang nol hanya bagian ini dan ini ya, berarti banyak isinya daripada nolnya. Nah, berarti matriks ini adalah matriks yang penuh gitu. Tapi ketika suatu matriks itu banyak komponen off diagonalnya itu 0, jadi ini 0, 0, 0, 0 seperti itu, ini juga 0, 0, 0, maka matriks ini bisa kita namakan sebagai sparse matrix. Sparse artinya jarang, matriks ya matriks. Jadi intinya matriks yang isi-isinya jarang gitu. Dan kalau sparse matrix ini biasanya dalam menghitung tentu jadi lebih mudah, namun bisa jadi juga ini jadi jebakan karena dalam perhitungan nilainya jadi meleset seperti itu. Nah, jadi ini tergantung ya. Nanti biasanya kalau jaringannya itu sistemnya grid, sistemnya terinterkoneksi seperti yang tadi, itu matriksnya akan full. Tapi kalau sistemnya radial, sistem jaringan yang radial, dia akan menjadi sparse matrix. Dan bisa jadi nanti power flow-nya tidak mendapatkan solusi. Kira-kiranya ini tentang bus yang ada di node. Nah, kita tahu tadi bus, setelah kita mengetahui bus admittance matrix, kita bisa ubah menjadi bus impedance matrix. Dan kita tahu hubungan antara I, antara tegangan, dan nanti kita bisa menghitung dayanya, begitu ya.
Dan ada beberapa teknik dalam menghitung daya tadi. Dan itu diformulasikan dengan persamaan yang non-linear. Kita bisa gunakan Gauss-Seidel, kita bisa gunakan Newton-Raphson, ataupun quasi-Newton. Atau yang namanya fast decouple, begitu. Dalam Gauss-Seidel itu karena dia persamaannya non-linear ya. Tunggu sebentar. Nah, karena persamaannya non-linear, kita anggap dulu ya, suatu persamaan non-linear itu adalah fx sama dengan 0. Suatu fungsi tertentu bila diberi input x, dia harus sama dengan 0. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui nilai-nilai fungsi tersebut. Dan ketika kita menyusun ulang fx-nya, gitu, agar kita tahu nilai x-nya ini apa, tentu kita harus formulasikan lagi seperti ini ya. X sama dengan gx, di mana nilai fx sama dengan nilai x dikurang gx. Agar apa? Lihat, gx ini sama dengan x, berarti kalau x dikurangi gx ya sama dengan x dikurangin x. Akhirnya nilainya kembali menjadi fx sama dengan 0, gitu. Agar apa sih kita menyusun ulang kembali gitu ya persamaan non-linear ini? Ya agar kita bisa mendapatkan nilai x ini apa sih? Agar formulasinya nanti bisa mendapatkan suatu solusi, di mana solusi tersebut didapatkan ketika fx sama dengan 0. Dari sini, dari formulasi penurunan fx sama dengan 0 menjadi fx sama dengan x kurang gx. Ini ya, dua ini yang penting. Kalian bisa atau kita bisa menentukan nilai x-nya yang pertama dengan apa? Dengan yang namanya tebakan. Jadi dari dua persamaan ini, biar kita punya nilai awal, kita menebak dulu gitu ya. Kita berikan nilai inisialisasi, nilai awal yang kira-kiranya berapa begitu. Jadi setelah kita turunkan menjadi ini, kita beri initial estimate, perkiraan awal gitu ya, dengan nama X sama dengan XK, jadi K ini bisa jadi 1, karena inisial awal atau 0 ya, X0. Dan lalu kita menggunakan iterasi tertentu, dan kita menghitungnya ya berulang-ulang mengulangi nilai dari mengulangi persamaan fx sama dengan x min gx ini sebenarnya gitu. Dan di sini setelah kita punya initial estimate, kita masukkan ke persamaannya, kita dapat nilai tebakan kedua, nilai tebakan pada iterasi kedua begitu. Dan bagaimana kita mengetahui nilai X ini sudah benar atau tidak? Nah, kita beri yang namanya stopping kriteria. Kriteria yang membuat iterasinya yang tertentu tadi itu bisa stop ketika nilai X antara iterasi 2 dikurangi X iterasi sebelumnya kurang dari atau sama dengan nilai error yang sudah kita tentukan tadi. Jadi ketika nanti nilai X iterasi kedua sama dengan nilai X iterasi pertama, berarti kan nilai ini sama dengan 0 ya. Berarti sudah sesuai dengan tujuan kita dan iterasi yang ada di formulasi ini harus berhenti karena kita sudah menemukan solusi dari persamaan awal kita yang ini, fx sama dengan 0, begitu. Jadi sebenarnya Gauss-Seidel method ini cara-caranya adalah seperti itu. Kita tentukan initial estimate, lalu kita hitung di setiap iterasinya berapa nilai X gitu. Dari nilai X setelah dihitung kita bandingkan dengan nilai X di iterasi sebelumnya. Ketika nilai mismatch itu perbedaan ya, perbedaan antara nilai X di iterasi kedua dengan nilai X di iterasi pertama sudah kurang dari atau sama dengan nilai akurasi yang kita tentukan atau nilai mismatch yang kita tentukan, misalnya 0 atau 10 min 3, maka berarti formulasi ini sudah mendapatkan solusinya sehingga iterasi harus dihentikan.
Begitu, jadi 3 ini sebenarnya adalah key point-nya ya. Nah, sekarang kan ini fx aja nih. Gimana cara kita masukkan persamaan tegangan arus dan daya kita? Kita lihat selanjutnya di sini. Sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu bahwa Gauss-Seidel ini sebenarnya adalah metode numerik ya. Kalau kalian belajar, saya nggak tahu sudah belajar belum, pasti ada ya yang pelajaran yang metode numerik. Ada Gauss, ada Gauss-Seidel, ada Gauss-Jordan, ada persamaan linier, regresi, seperti itu. Untuk Gauss-Seidel sendiri, itu metode ini menggunakan banyak iterasi untuk mencari nilai yang dicari. Sesuai apa? Sesuai dengan akurasi yang ditentukan. Nah, akurasi ini tadi yang mismatch antara iterasi kedua dengan iterasi pertama, gitu ya. Dan karena ini menghitungnya berdasarkan apa? Initial guess tadi, tentu sebenarnya tidak ada garansi apakah nanti metodenya ini bisa mendapatkan jawaban yang benar gitu ya, atau sudah convergence. Convergence itu maksudnya ya, dia mencapai solusinya itu tuh benar-benar itu adalah solusi yang paling optimum gitu. Nah, di Gauss-Seidel ini tidak ada garansi. Karena apa? Karena tadi berdasarkan initial estimation. Dan berdasarkan perhitungan mismatch di setiap iterasinya. Nah, berarti apa? Yang menentukan Gauss-Seidel ini efektif atau tidak adalah lokasi dari estimate-nya tadi. Kalau kita di sini masang estimation-nya, dia akan berjalan dalam 10 iterasi tertentu misalnya ya, sampai sini dia akan dapat hasilnya. Itu kalau kita pasang initial estimate-nya di sini. Kalau kita pasang initial estimate-nya di sini, berarti kondisinya akan lebih cepat atau lebih lama dia menentukan nilai solusinya. Kalau saya tanya seperti itu, jawabannya adalah lebih cepat, karena dia mulainya dari sini, nggak dari sini lagi ya. Dan sedangkan ini adalah goal akhirnya. Ini adalah goal akhirnya. Berarti kalau initial estimate-nya di sini bisa dapat dengan cepat. Bagaimana dengan di sini? Di sini bisa lebih cepat, tapi bisa jadi ini nanti hasilnya tidak convergence. Kenapa? Karena di initial estimate di sini, ketika menghitung di sini, dia harus membandingkan dengan yang sebelah kiri kan ya, dengan sebelumnya. Tapi setelah di sini dia akan menghitung lagi dan bisa jadi dia akan ke arah sini. Di mana nilai hasilnya tidak sesuai. Tapi dari sini dia sadar bahwa yang terbaik adalah yang sebelumnya, sehingga dia akan mundur, menyimpan nilai ini menjadi nilai terbaiknya. Paham ya? Jadi kayak keefektifan dari Gauss-Seidel kalau misalnya menyelesaikan permasalahan seperti ini, sangat bergantung dari initial estimate. Semakin mendekati jawaban yang sebenarnya, tentu proses iterasinya semakin sedikit, tapi semakin jauh dia dari nilai yang dicari gitu, dia akan semakin lama iterasinya. Begitu kira-kiranya. Dan lagi-lagi tentang Gauss-Seidel ini ya, solusi itu sangat bergantung dari kondisi initial estimate agar kita bisa menemukan solusi yang benar dalam daerah konvergensinya. Dan cara mencari solusinya itu sebenarnya pakai yang tadi, zigzag, agar bisa menuju poin yang dituju. Nah, ketika Gauss-Seidel itu bisa ke-trap, dia bisa terjebak dalam kondisi yang tidak ada solusinya, yaitu ketika kita nanti menginisialisasinya tidak sesuai dengan nilai yang dicari. Dan kadang karena di sini lama ya, kalau inisialisasinya di sini berarti akan lama mencapai fungsi tujuannya, berbeda kalau di sini lebih cepat menuju fungsi tujuannya. Nah, ada cara untuk mempercepat proses iterasinya dengan menambahkan faktor akselerasi alfa. Jadi alfa ini kita tentukan nilainya berapa, 0,2, 0,3 atau
Oh, sorry, nilainya harus di atas 1 ya, 2 kalinya. Kalau dia 0,2, 0,3, dia nggak jadi faktor akselerasi, tapi faktor perlambatan. Nah, di sana kita menentukan nilai nilai akselerasinya lebih dari 1 untuk mempercepat proses iterasi di Gauss Seidel. Baik. Nah, ini formulasinya sebenarnya bahwa yang tadi kayak persamaan nonlinear yang tadi, fx sama dengan 0. Nah, ada beberapa kondisi ketika dimasukkan nilai fx sama dengan 1 sampai n, dia kita anggap kondisi 1 begitu ya. Dan dari kondisi 1 ini, kita bisa membalik kalau kita mau nyari nilai x1-nya seperti apa. Jadi ini kayak dibolak-balik aja persamaannya. Nah, ingat tadi untuk mencari nilai x1-nya kan fungsi yang f awalnya, fungsi f kita jadikan fungsi gx, dan kondisinya jadi ya kayak persamaan ini dihitung di iterasi pertama. Hasilnya kita dapatkan, kita anggap C1. Berapa nilai X1? Nilai X1 adalah nilai C1 itu sendiri ditambahkan dengan nilai Gx. Nanti iterasi kedua seperti itu lagi. Terus menerus hingga iterasi N. Dan nilai N ini sangat tergantung dari berapa banyak variabel yang akan dihitung. Dan di persamaan power system sebenarnya N variabelnya ini tergantung dari berapa banyak jumlah node-nya. Berapa banyak jumlah node yang ada di sana. Dan node yang ada di sana bisa dihitung nanti berdasarkan berapa banyak generator yang terpasang, berapa banyak beban yang terpasang, dan branch-nya. Kira-kira itu untuk Gauss Seidel. Tunggu sebentar. Nah, jika kita ngomong tentang power flow, seperti yang saya jelaskan kemarin, kita akan hubungkan dengan suatu kuantitas tertentu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah magnitudo tegangan V, sudut fasanya, daya aktif ataupun daya real, dan daya reaktifnya. Dan ingat sekali lagi bahwa sistem itu terdiri dari 3 jenis bus. Ada slack bus, ada load bus, dan ada PV bus. Ya, jadi perlu diperhatikan lagi nanti mana yang harus kita tentukan sebagai slack, mana yang harus PQ bus, mana yang PV bus. Dan itu tergantung dari single line diagramnya. Nah, kita kembali ke sini bahwa ini representasi dari suatu node tertentu kan? Suatu node tertentu di mana ada hubungan tegangan node, arus yang menuju ke node, ada admitansi diri sendirinya si node ini, dan terhubung dengan branch-branch yang terkoneksi dengan node ini. Dari sini kita bisa formulasikan bahwa arus yang masuk ke dalam suatu bus tertentu adalah tegangan di bus tertentu itu dikalikan dengan akumulasi admitansi yang ada di sana, dikurangi dengan nilai tegangan dikalikan admitansi dari sisi penerima, begitu. Dan ini bisa diekspresikan sebagai berikut. Dan di sini dayanya, kalau kita awalnya melihat dari hubungan arus yang masuk ke suatu bus tertentu, sekarang formulasi ini bisa kita balik ya, kita alihkan menjadi nilai dayanya kalau kita concernnya di nilai dayanya. Nah, nilai dayanya seperti apa? Ya, kita lihat hitungannya P min JQ bagi V conjugate sama dengan V dikali admitansi kurang V dikali admitansi juga. Jadi yang ini sebagai sisi pengirim, yang sebelah sini sebagai sisi penerima. Begitu. Dan sehingga sebenarnya nanti analisa aliran daya ya bergantung dari persamaan ini ya. Ini adalah persamaan nonlinear yang dapat diselesaikan dengan proses iterasi seperti itu.
Nah, cara menyelesaikan Gauss Seidel itu seperti ini. Karena kita tahu ada 3 tipe bus, ya. Jadi setelah kita lihat suatu jaringan itu koneksinya seperti apa di single line diagram, kita tentukan mana yang PQ bus, mana yang slack bus, mana yang PV bus. Nah, treatment untuk masing-masing jenis bus ini tentu akan berbeda. Perbedaannya bagaimana? Nah, untuk PQ bus, karena PQ-nya sudah diketahui, yang dihitung tinggal V-nya saja. Paham? Untuk slack bus, karena yang diketahui hanya V-nya, tentu yang dihitung dayanya. Nah, daya, bagaimana cara menghitung daya? Adalah nilai real dari perkalian V conjugate dikalikan dengan nilai yang ini. Nilai realnya. Berarti kalau mau nyari nilai Q-nya bagaimana? Nilai Q-nya ya sama dengan yang PV bus ini. Nilai imajinernya nih ya, dari persamaan ini. Begitu. Sehingga treatmentnya itu ya tergantung dari apa kuantitas yang hilang dari suatu bus tersebut. Kalau PQ bus sudah ada PQ, yang dihitung tinggal V-nya. Kalau slack bus sudah ada V, yang dihitung adalah P dan Q-nya, gitu ya. Dan kalau PV sudah yang kita ketahui adalah V-nya juga, kita tinggal cari nilai dayanya gitu. Tapi kalau untuk PV bus, ingat yang concern utamanya adalah nilai Q-nya. Kalau slack bus, nilai daya realnya gitu. Karena nilai di slack bus ini peranannya adalah sebagai kompensator ya, sebagai kompensator bila ternyata sistem itu perlu daya. Nah, daya di sini, daya yang menunjang kinerja suatu power system adalah daya aktifnya. Jadi slack bus itu hubungannya dengan P-nya. PV bus dengan Q-nya. Kira-kiranya begitu. Dan ingat, kondisi perhitungan ini dengan constraint bahwa nilai J tidak sama dengan I. Artinya apa? Artinya dia kondisinya bukan yang untuk menghitung tegangan daya untuk dirinya sendiri itu ya, tapi dari sisi branch-nya. Begitu, jadi power flow untuk Gauss Seidel kita turunkan dari persamaan nonlinear, dan persamaan nonlinear tersebut dapat dikondisikan berdasarkan kuantitas apa yang melekat pada suatu bus tertentu. Nah, sekarang dalam pengaplikasian Gauss Seidel sebagai solusi aliran daya, nah yang paling penting ini, kita tadi perlu single line diagram, kita hitung, kita lihat ada berapa bus. Nah, dari ada berapa bus ini, kita bisa tahu berapa banyak persamaan yang harus kita hitung. Di mana nilainya adalah 2 kali N-1. Kalau ada 3 bus, berarti berapa persamaan? Berarti ada 4 persamaan, karena 3 kurang 1, 2, 2 kali 2, 4. Gitu. Persamaannya apa saja? Ya, itu tergantung dari tadi itu. Di single line diagramnya, slack bus-nya ada berapa? 1. PV bus ada berapa? PQ bus ada berapa? Dari situ nanti kita bisa tahu 4 persamaan ini terdiri dari persamaan apa saja, apakah persamaan daya reaktif, atau persamaan tegangan gitu. Nah, nilai magnitud tegangan dari setiap bus itu akan mendekati nilai 1, atau nilainya akan sama dengan slack bus-nya. Terus, bagaimana dengan nilai magnitud tegangan di load bus? Nah, nilainya akan di bawah nilai tegangan slack bus. Sedangkan untuk generator bus, nilai tegangannya akan lebih tinggi dari slack bus. Gitu ya. Dan untuk sudut fasanya di load bus itu akan berada di bawah reference angle. Ingat, reference angle ini berarti atribut yang dikoneksikan dengan apa? Dengan slack bus. Dan untuk generator bus ini phase angle-nya, sudut fasanya akan
lebih dari reference angle. Nah, ini sebenarnya hanya kayak keyword, hanya kunci kalau kalian menghitung tangan gitu ya. Hasilnya nanti ini akan seperti ini atau tidak ya, begitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah berapa banyak persamaan yang kita hitung untuk Gauss-Seidel tergantung dari jumlah busnya, di mana nilainya 2n-1. Begitu ya. Nah, di sini begini cara menghitungnya. Baik, kita mulai ke sebelah sini sekarang. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Dari sini dulu ada pertanyaan, silahkan kalau mau. Oke, mungkin dari sini ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan tidak apa-apa. Ini lagi kita ingatkan bahwa setiap node itu punya hubungan antara arus, tegangan, dan admitansi. Lalu gaya di setiap bus itu, nah ini penurunannya lebih turun-temurun, lebih detail ya. Tadi kan kita langsung lihatnya yang ini ya. Nah, padahal cara menurunkannya dari ini. Nah, saya rasa nanti bisa kalian baca. Dan di sini ini yang persamaan nilai tegangan ya. Berarti yang ini hubungannya ada di PQ bus. Oke, mungkin kita langsung ke ini. Kan tadi saya bilang bahwa iterasi itu akan terhenti bila kondisi stopping kriterianya terpenuhi. Stopping kriterianya bisa jadi adalah mismatch antara hasil nilai yang dihitung iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya. Nah, kira-kira berapa nilainya itu bisa jadi seperti ini. 0,00001 sampai 0,0005. Berarti kan ini 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 10 min 5. Ya. Bisa jadi kalian nulisnya 0, itu juga nggak apa-apa. Atau 10 min 3, 10 min 5. Atau 5 kali 10 min 5, begitu. Dan mismatch ini bukan hanya ada di tegangan sebenarnya, tapi juga bisa mismatch daya aktif maupun daya reaktifnya. Dan kalau mismatch power, biasanya kalian bisa tentukan 10 min 3. Kalau mismatch tegangan, dia harus 10 min 5, gitu ya. Nah, ketika kita telah menghitung nilai tegangan, nilai sudut fasanya, kita bisa menghitung aliran dayanya dan rugi-rugi yang terjadi pada jaringan. Baik, kita lihat di sini. Tadi yang belum sempat dijelaskan adalah tentang line flow dan losses-nya. Bagaimana sih daya yang mengalir pada branch dan rugi-rugi dayanya itu seperti apa? Bila kita melihat bahwa ada bus 1 dan bus 2 ini atau bus I dengan bus J, dia dihubungkan dengan admitansi dan terdapat self-admittance tertentu seperti itu. Kita lihat bahwa sebenarnya arus yang dihitung di bus I di sisi pengirim itu bisa arah arusnya ini itu asumsinya adalah arus yang bus I ini positif ya, karena dia berperan sebagai pengirim gitu ya. Jadi ini didefinisikan arahnya positif menurut bus di titik C. Nah, karena ini nilai arusnya itu berjalannya dari I ke J, maka tentu cara kita merepresentasikan persamaannya ya IJ begitu ya. Kalau kita ternyata membaliknya, bus J sebagai pengirim, bus I sebagai penerima, ya berarti cara menuliskan persamaannya adalah JI. Nah, ini juga jangan tertukar, begitu. Nah, sekarang
ketika kita melihat arus IJ sama dengan IL ditambah I dirinya sendiri di titik I. Begitu. Dan kalau di IJI, kalau kita lihat di sini, nilainya akan menjadi kebalikannya dari yang IJ. Nah, kebalikan dari IJ berarti nilai IL-nya yang minus ditambah dengan I di titik J0. Nah, kalau kita lihat yang ini, SIJ sama dengan VI kali I conjugate. Ingat, I-nya adalah IIJ. Kalau di kondisi SJI, maka dia nilainya adalah VJ dikali IJI conjugate. Gitu ya. Jadi, disesuaikan indeksnya di sini. Nah, bagaimana dengan lossesnya? Jadi, losses itu sebenarnya sama dengan SIJ ditambah SJI. Jadi, nilainya sama. Ini adalah summation. Kenapa ya? Karena nanti dari kondisi yang I-nya ini, dia kan sudah punya tanda masing-masing. Jadi nanti ketika dihitung, dia sudah menjadi bukan summation yang plus gitu, tapi sudah memiliki tanda negatif di kondisi tertentu. Sehingga sudah menjadi akumulasinya. Kira-kiranya begitu untuk line flow dan losses. Berarti kita yang perlu perhatikan di SLD ada berapa banyak branch. Jadi setiap branch itu tentu memiliki perhitungan losses tertentu. Nah, coba kita masuk ke sini ya, tentang example-nya. Kita punya single line diagram yang terdiri dari 3 bus gitu, 3 bus. Dan ini the scheduled load at bus 2 and 3 are marked on the diagram. Nah, ini nilai nilai beban yang terhubung pada setiap busnya ini sudah ada di single line diagram. Dan ini untuk load hanya terpasang di bus 2 dan bus 3. Nilai PQ-nya adalah sekian, PQ-nya sekian. Hingga lihat nilai branch-nya juga sudah ada ya, admitansi di branch-nya. Dan ini line impedance are marked in per unit. Nah, on 100 MVA base. Berarti ini adalah nilai MVA base-nya adalah 100. Sudah ada di soal. Tapi bila tidak ada, tentu kita bisa menentukannya sendiri. Dan nilai line charging susceptance-nya diabaikan. Jadi susceptance ini yang nilai B-nya. Itu di-ignore, tapi kita sudah tahu nilai admitansinya. Bagaimana cara kita menghitungnya sekarang? Kita lihat bahwa dari 3 bus ini, di bus 1 ada 1 generator. Di bus 3 tidak ada generator. Bus 2 tidak ada generator. Berarti ada 1 slack bus. Kan harus ada 1 slack bus ya. Sudah tentu di bus 1 sebagai slack bus. Ada PV bus nggak di sini berarti? Bagaimana? Ada yang bisa? Apakah ada PV bus berarti di sini? Siapa? Dwi Febriawati ada? Ada, Bu. Gimana? Menurut kamu ada PV bus nggak di sini? Kamu tahu nggak ciri-ciri PV bus apa? Silakan kalau ada yang bisa bantu. Saya bantu jawab boleh ya, Bu? Siapa ini?
namanya? Halo? Halo Bu, Ya, itu tadi siapa namanya? Fajri Bu. Oke, Fajri, silakan. Kalau ciri-ciri dari PV bus Bu ya. Ya, Kalau PV bus kan itu kalau tidak salah spek untuk nilai. Aduh, saya ini kalau yang saya tahu untuk select busnya sih Bu. kalau Untuk Slack nilai P gimana? dan Q-nya itu tidak diketahui. Mm-mm. Kalau misalkan untuk P P PQ, PV, mohon PV. maaf. Oh, PV bus Bu ya. Ya, Nilai Q-nya Bu kayaknya yang tidak diketahui. nilai Q-nya tidak diketahui. Ya, benar. Nah, ini sebenarnya kan pertanyaan tadi di kondisi SLD seperti ini ada PV bus apa tidak? PV bus itu arti nama lainnya adalah apa sih sebenarnya? Kalau yang P dan Q-nya diketahui, nama lainnya adalah load bus, ya kan ya? Kalau PV bus, nama lainnya sebenarnya apa? Ada yang tahu? Ini minggu lalu nih. Boleh menjawab Bu? Boleh, siapa namanya? Iqbal 0418 Mm-mm. Vibas itu generator bus Bu. Betul. Jadi, menurut kamu gimana? Jadi untuk di bus 1 ini bisa menjadi generator bus dan slack bus Bu. Nah, benar. Baik, bagus. Terima kasih. Nah, berarti dari Fajri tadi dapat insight ya. Nah, Dwi nanti dibaca lagi ya. Nah, benar seperti kata Iqbal dan betul seperti kata Fajri juga bahwa di Slack bus itu ya Q-nya yang nanti maksudnya di PV bus itu Q-nya yang harusnya dicari gitu ya. Nah, kalau saya tanya seperti tadi apakah di sini ada PV bus? Ada satu PV bus sebenarnya di bus 1 karena dia terhubung dengan generator. Namun yang paling penting untuk menghitung itu adanya reference dulu. Sehingga PV bus di sini tidak hanya bersifat sebagai PV bus, tapi dia juga menjadi slack bus. Nah, berarti inisialisasinya apa? Nanti dia lebih menjadi slack busnya daripada PV busnya gitu. Begitu ya, jadi ini akan ada satu slack bus dengan dua load bus. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menghitungnya? Pertama ini kita mencari nilai fasor dari tegangan yang ada di load bus 2 dan load bus 3. Dan kita harus tentukan slack busnya. Dari sisi slack bus nilai daya aktif dan reaktifnya. Karena tadi slack bus sebenarnya yang diketahui hanya magneto tegangan. Berarti yang lainnya harus dihitung. Yang lainnya itu apa? Nilai daya aktif dan daya reaktifnya. Nah, setelah kedua ini terpenuhi, kita bisa hitung aliran dayanya dan rugi-rugi tegangannya. Begitu. Begitu ya. Jadi yang pertama yang harus diketahui dari SLD, kita tentukan mana slack bus, mana generator bus, mana load bus. Dari situ kita bisa hitung. Nah, di sini tadi kan ada 3 bus nih. Berarti nanti persamaannya ada berapa? Persamaannya tadi 2N-1. Berarti harusnya ada 4 persamaan. Coba kita cek sama-sama. Apakah ada 4 persamaan? Ya, sebelum kita hitung, tentu kita harus tahu dulu nilai admittance-nya, ya kan? Nilai admittance ataupun impedansinya. Nah, di sini tapi dalam persamaannya dia tidak membuat matriks, tapi dia sudah menentukan dulu masing-masing nilai admittance-nya berapa, begitu. Dan ini kita tentukan dari soal.
ya dari profil impedansi ataupun admittance-nya. Berarti nilai Y12-nya sekian, Y13-nya sekian, dan Y23-nya sekian. Nah, lalu apa yang dikerjakan? Ini pada PQ bus kita lihat daya kompleksnya, ya, pada PQ bus daya kompleksnya bisa dihitung sebagai berikut. Daya ini SCH ini maksudnya schedule ya. Kan tadi dia nyebutkan bahwa di bus 2 dan bus 3 ada sudah daya yang harus dijadwalkan ke sana. Nah, jadi ini dia namanya scheduled. Scheduled S di bus 2, scheduled S di bus 3. Nilai dayanya berapa? Daya semuanya gitu. Daya semu atau daya kompleksnya berapa? Ya, nilai PQ-nya dibagi dengan MVA base. Gitu ya. Nah, jadi nilai PQ yang ada di bus 2 dan 3 dibagi dengan 100 MVA. Begitu. Nilainya adalah sekian per unit. Sudah kita dapatkan. Sekarang kita lihat di bus 1. Bus 1 ini digunakan sebagai reference karena dia adalah slack bus. Nah, kita sekarang mulai karena Gauss-Seidel harus bermula dari estimate, dari initial estimate. Kita harus menentukan nilai initial estimate yang ada di reference bus. Gitu. Berapa nilainya? Ya, kita mulai dari nilai standarnya. Anggap aja 1 per unit. 1 per unit kalau ditulis dalam bentuk rektangular ya seperti ini. 1 plus J0 untuk V2 dan V3-nya. Begitu. Nah, ini nilai estimate-nya, V0-nya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya untuk iterasi setelahnya. Kalau ini inisialisasi, ini iterasi selanjutnya. V21 sama dengan nilai ini S ya kan ya, ini nilai apa? P, karena ini di bus 2, maka di sini tentu semuanya labelnya 2. P min JQ per V2 conjugate. Ditambah dengan Y12, V1, Y23, V3 inisialisasi. Nah, berapa nilainya? Dimasukkan sesuai dengan SLD per Y12 plus Y23. Kenapa ini seperti ini? Kenapa ini seperti ini? Kalau kita lihat lagi, di bus 2 dia terhubung dengan apa? 2 mana? Nah, bus 2. Kenapa Y12? Karena di bus 2 terkoneksi bus 1. Ya kan? Ada branch 1 ke 2, dan di sana juga ada branch 3 ke 2 gitu. Makanya nanti atribut yang ada di perhitungan V2 iterasi 1 tadi adalah Y12, Y23. Begitu. Begitu ya. Ini bisa diketahui kenapa seperti ini. Karena branch 12 dan branch 23 terhubung dengan bus 2. Ingat, kalau ini sebenarnya ini rumus apa dan ini rumus apa gitu. Ini sebenarnya rumus arus. Di atas ini I per Y. Berarti sama dengan I kali Z. Betul atau tidak? Betul ya? Coba nanti dilihat. Iya ya, ini karena PDF saya nggak bisa coret-coret. Jadi ini sebenarnya S dibagi V sama dengan I di bus 2 ditambah I di bus 12 ditambah I di bus I di bus 2 ditambah I di branch 12 ditambah I di branch 23 dibagi dengan total admitansi yang terhubung pada setiap branch yang terkoneksi dengan bus 2. Begitu. Berarti V3 seperti apa? Kalau kita hitung V3 sama arus yang
ada pada bus 3 ditambah dengan arus yang mengalir di branch 13 ditambah arus yang mengalir di branch 23 dibagi dengan akumulasi admitansi dari setiap branch yang terhubung pada bus 3. Paham ya? Nah, di sini berarti sudah ada 2 persamaan. Persamaan tegangan. Nah, untuk second iteration-nya lalu kita berarti hitung lagi tegangan di bus 2 dan 3 ini untuk iterasi keduanya seperti apa. Nah, rumusnya ya sama seperti ini, tapi V3-nya ini tentu kalau di sini dia sudah pakai yang nilai V3 iterasi 1. Jadi hasil ini yang menjadi bagian bawahnya sini. Coba lihat, ini V31, ini V32. Nilainya yang di sini sama dengan hasil yang di sini. Begitu. Lalu, bila proses ini terus-menerus diulang-ulang, karena ini proses iterasi ya, misal sampai iterasi 7, maka kita akan dapatkan update dari nilai tegangan di bus 2 dan bus 3-nya adalah sebagai berikut. Dan akhirnya kalau kita lihat mismatch-nya sudah terpenuhi. Karena apa? V3 di iterasi ke-7 coba dibandingkan dengan V3 di iterasi ke-6 di sini nilainya adalah sama dengan 0. Ya kan? Kalau mismatch-nya sudah sama 0 berarti nilai ini sebenarnya bisa menjadi solusinya sudah. Jawaban akhirnya berapa nilai magnitud tegangan di bus 2 dan bus 3? Nilainya adalah sekian yang didapat dari proses yang sudah diulangi selama 7 iterasi. Seperti itu. Begitu. Nah, itu baru yang 2 kan tadi. Nah, sekarang kita hitung. Pertama tadi yang perhitungannya adalah di PQ bus. Nah, sekarang kita ngurusin yang slack bus-nya sekarang. Di slack bus yang perlu kita tahu adalah nilai dayanya. Daya yang terdiri dari daya aktif dan daya reaktif. Nah, ini adalah persamaannya. Begitu. Persamaan 1, ya, ini persamaan 1-nya dan ini persamaan 2-nya. Jadi ini sebenarnya pelengkap 4 persamaan yang harusnya kita hitung tadi. Nilai V-nya 2, nilai P-nya 1, nilai Q-nya 1. Begitu. Bagaimana menghitung nilai P? Nilainya adalah V1 konjugate dikali dengan V1 dikali dengan admitansi yang terhubung pada bus 1. Bagaimana dengan Q-nya? Q-nya ini juga sama sebenarnya ya dengan yang ini. Karena dia Q-nya juga berada di bus 1, maka kondisinya adalah V1 konjugate dikali dengan nilai yang terhubung dengan bus 1, seperti itu. Branch-nya ya berarti branch 12 dan branch 13. Dan kita dapatkan nilai daya aktif dan daya reaktifnya. Nah, setelah semuanya terpenuhi, P, Q, dan V dari masing-masing bus, sekarang kita bisa lihat aliran dayanya seperti apa. Aliran daya bisa kita hitung sebagai berikut, itu di mana aliran daya kita hitung pertamanya itu dari nilai arus yang mengalir di setiap branch. Nah, arus yang mengalir ya kita kembali ke rumus V dikali Y tadi. Nah, kalau branch 1, 2 berarti tegangan 1, tegangan 2. Admitansinya 1, 2. Arus 21, arus branch 21 ya kebalikannya arus branch 1, 2. Berarti kalau sudah dihitung 1 tinggal dikasih tanda negatif dapat nilainya. Branch 1, 3 adalah beda tegangan di bus 1 dan 3 dikali dengan Y1, 3.
Berapa arus 31 min arus 13? Arus 23 sekian, dan arus 32 kebalikan dari arus 23. Begitu. Dari sini kita tahu aliran arus yang mengalir di saluran. Ya. Nanti kalau ditanya berapa nilai dayanya, kita kalikan saja dengan nilai tegangan di node-nya. Begitu. Tunggu sebentar. Nah, di sini seperti saya yang bilang tadi, ketika ditanya kan aliran daya ya, berarti apakah stop di perhitungan arus? Tentu tidak. Kita harus hitung dayanya dari nilai S sama dengan VI konjugate. Nah, kita sudah hitung yang nilai I12-nya, I21, I13 sampai I32. Kita kalikan dengan nilai tegangan di node-nya. Nah, tegangan node yang dipilih, ingat, adalah tegangan sisi pengirim. Jadi kalau S12, siapa yang jadi pengirim? Bus 1-nya. Maka di sini tegangan di bus 1. Kalau S21, pengirimnya adalah bus 2. Maka di sini tegangannya tegangan di bus 2. Begitu seterusnya. Dan ingat, perhitungannya adalah I12 konjugate, sehingga nilai yang didapat di I12 tadi harus diubah tandanya, ya. Begitu. Dan berapa nilai rugi-ruginya, rugi-rugi aliran dayanya? Nah, rugi-rugi aliran dayanya, rugi-rugi salurannya adalah, namanya juga saluran ya, line itu adalah saluran. Berarti saluran atau representasinya adalah branch. Cabang 1 ke 2, cabang 1 ke 3, cabang 3 ke 2 misalnya, atau cabang 2 ke 3. Nah, rugi-rugi daya yang ada pada branch tersebut, yang ada pada saluran bisa dihitung